Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi bab baru pada kelas 8, yaitu persamaan garis lurus. Pada persamaan garis lurus ini terdapat 4 subbab yang perlu kita pelajari. Yang pertama, gradien garis lurus. Kedua, persamaan garis lurus. Ketiga, menggambar garis lurus dan hubungan antara garis lurus. Namun, video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai gradien garis lurus. Sebelum ke gradien garis lurus, perlu kita ketahui persamaan garis lurus. Nah, pada bab 2, kalian telah belajar tentang koordinat kartesius. Cobalah kalian letakkan 2 titik sembarang pada bidang koordinat kartesius. Kemudian, hubungkan kedua titik tersebut. Dari penghubungan kedua titik tersebut, kalian akan memperoleh sebuah garis lurus. Garis lurus yang kalian buat itu sebenarnya memiliki sebuah persamaan. Persamaan inilah yang dinamakan sebagai persamaan garis lurus. Jadi, persamaan garis lurus adalah persamaan yang grafiknya berupa garis lurus. Adapun bentuk umum dari persamaan garis lurus, yang pertama bentuk eksplisit, yaitu adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya merupakan koefisien, Y merupakan konstanta, X dan Y merupakan variabel. Contoh dari bentuk eksplisitnya yaitu Y sama dengan 3X plus 5. Untuk yang kedua yaitu bentuk implisit dari persamaan garis lurus adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Di mana A dan B-nya merupakan koefisien, C-nya merupakan konstanta, dan X dan Y-nya adalah variabel. Contoh dari bentuk implisitnya 3X min Y plus 5 sama dengan 0. Persamaan bentuk eksplisit ini dapat diubah menjadi bentuk implisit. Contohnya, Y sama dengan 3X plus 5. Ini bentuk eksplisit. Diubah menjadi implisit menjadi 3X min Y plus 5 sama dengan 0. Gradien garis lurus. Nah, pengertian gradien garis lurus. Definisi dari gradien garis lurus yaitu contohnya, pernahkah kalian mendaki gunung? Jika kalian pernah, pasti akan menyusuri lereng gunung untuk dapat sampai ke puncak gunung. Nah, lereng gunung itu memiliki kemiringan tanah yang tidak sama. Ada yang curam dan ada yang landai. Sama seperti halnya dengan garis yang memiliki kemiringan tertentu. Ukuran kemiringan garis itu disebut gradien. Dapat disimpulkan dari definisi tersebut bahwa gradien garis lurus adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Nah, komponen Y ini biasa disebut dengan koordinat dan komponen Y disebut dengan absis. Gradien suatu garis biasanya dinotasikan dengan huruf M kecil. Rumus gradien garis itu sama dengan panjang komponen Y pada garis per panjang komponen X pada garis. Atau biasa dituliskan dengan M sama dengan delta Y per delta X. Nilai-nilai gradien garis lurus yaitu ada 4. Yang pertama, gradien bernilai positif apabila garis tersebut miring ke kanan atas atau ke kiri bawah. Contohnya pada gambar tersebut, maka M-nya lebih dari 0 atau bernilai positif. Untuk yang kedua yaitu gradien bernilai negatif. Jika garis tersebut miring ke kiri atas atau ke kanan bawah, maka M-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif.
Untuk yang ketiga yaitu gradien bernilai 0 atau biasa disebut tidak memiliki kemiringan karena garisnya itu sejajar dengan sumbu X, maka M-nya sama dengan 0. Untuk yang keempat yaitu gradien garis tidak terdefinisi. Itu apabila garisnya sejajar dengan sumbu Y, maka M-nya tidak terdefinisi. Macam-macam gradien garis lurus. Yang pertama itu gradien garis yang melalui titik 0,0 dan X, Y. Kemiringan garis yang melalui 0,0 dan X1, Y1 dapat ditentukan dengan hanya melihat koordinat X1, Y1-nya saja. Seperti pada gambar, coba perhatikan bahwa garis G itu dapat dituliskan gradiennya yaitu Y1 per X1 karena garis G ini hanya melalui 0,0 dan X1, Y1 saja. Contoh soalnya, tentukan gradien garis yang melalui titik P 0,0 dan titik Q 3,6. Penyelesaiannya, karena hanya melalui titik 0,0 dan 3,6, maka menggunakan rumus M sama dengan Y1 per X1. Maka MPQ-nya itu menghasilkan 6 per 2, sama dengan 2. Untuk yang kedua yaitu gradien garis yang melalui dua titik atau X1, Y1 dan X2, Y2. Cara menentukan gradien yang melalui dua titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2 pada prinsipnya itu sama dengan menentukan kemiringan garis pada umumnya yaitu M sama dengan panjang komponen Y pada garis per panjang komponen X pada garis. Bisa dituliskan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Untuk contohnya, tentukan gradien garis yang melalui titik A 2,4 dan B 1,2. Penyelesaiannya dapat menggunakan MAB sama dengan YA min YB per XA min XB. Maka menghasilkan 2 per 1 sama dengan 2. Untuk yang ketiga yaitu gradien dua garis yang sejajar. Apabila dua garis itu saling sejajar seperti pada gambar, bisa kalian perhatikan bahwa garis K itu sejajar dengan garis L. Maka gradien kedua garis itu dapat dituliskan dengan M1 sama dengan M2. Untuk contoh soalnya, jika garis yang menghubungkan titik P 4A, 3A dan Q 2A min 6 sejajar sumbu X, maka tentukan nilai A. Penyelesaiannya, karena garis yang sejajar sumbu X itu gradiennya 0, maka menggunakan MPQ itu sama dengan 0. Jika dan hanya jika Y1 min Y2 per X1 min X2 itu sama dengan 0. Kalian substitusikan nilai X1, Y1, X2, Y2-nya, maka akan menghasilkan nilai A itu adalah 6. Untuk yang keempat, yaitu gradien dua garis yang tegak lurus. Nah, apabila dua garis itu saling tegak lurus, maka gradien kedua garis itu sama dengan min 1, atau biasa dituliskan dengan M1 kali M2 sama dengan
min 1. Coba perhatikan gambar ini, bahwa garis K itu tegak lurus dengan garis L. Contohnya, garis B dengan gradien 4/5 tegak lurus dengan garis Q. Tentukan gradien garis Q-nya. Untuk penyelesaiannya, yaitu kita memisalkan P-nya adalah MP dan gradien garis Q-nya adalah MQ. Karena garis P sama garis Q tegak lurus, maka kita menggunakan rumus MP kali MQ sama dengan min 1. Sehingga menghasilkan MQ-nya sama dengan 5/4. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.